Sudah waktunya untuk melakukannya. Kalau tidak, jika orang lain melakukannya, itu akan menjadi sedikit masalah. Di laut, sosok lain berkata dengan dingin. Dua murid Ye Chen dan putranya Ye Fan tidak boleh diremehkan. Semua barang Ye Chen ada di tubuh Ye Fan, dan Ye Fan akan muncul sendirian di pantai seberang setiap malam. Itulah kesempatan kita, salah satu pria, yang diselimuti jubah hitam, berbaur dengan malam. Kita hanya punya satu kesempatan. Jika kita tidak bisa membunuh Ye Fan dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak akan mudah untuk menembak lagi. Pria lain yang mengenakan jubah hitam bersulam naga berkata dengan dingin. Mulai besok dan buat keputusan cepat. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan niat membunuh yang bergulir. Keesokan paginya, Ye Fan bangun pagi-pagi dan pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Ling Yun. Nenek, kamu bisa makan sedikit. Berat badanmu turun akhir-akhir ini. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Ayah tidak ingin melihatmu seperti ini. Dia juga akan tertekan. Ye Fan menasihati. Nenek makanlah sedikit, dia kurus kering sepanjang waktu. Ye Fan berkata, Nenek, kamu tidak makan, aku tidak makan, jika kamu ingin melihatku mati kelaparan, maka kamu tidak boleh makan. Anakmu Ling Yun sedikit marah, tetapi dia tidak bisa bangun. Nenek, makanlah sedikit. Aku membuatnya sendiri. Ye Fan mengambil sepotong kue osmanthus dan berkata, Nenek, aku akan menyuapimu. Ling Yun dengan tak berdaya mengambil kue itu, dengan enggan memakannya sedikit, Ye Fan meletakkan sepiring kue di depan Ling Yun, berkata, Nenek, ini semua milikmu, aku melihatmu makan. Ling Yun menatap Ye Fan, dan ada rasa sakit di hatinya yang tidak bisa dia katakan. Namun, melihat kesalehan Ye Fan, dia memakan semua kue itu meskipun dia tidak nafsu makan. Ye Fan membuat sarapan untuk Liu Piaoxiu dan membujuknya untuk makan dengan cara yang sama. Dia juga tidak punya pilihan selain memakan semua kue itu. Ye Fan berkata, Niang, kamu tidak ingin seperti ini. Ayah akan sedih ketika dia mengetahuinya. Kamu harus bergembira, keluarga ini masih bergantung padamu. Liu Piaoyue berkata, Fanner, ayahmu tidak ada di sini. Semua orang akan merindukan pecahan daftar Dewa Angin. Kamu harus lebih berhati-hati. Ye Fan menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Aku juga akan berlatih keras dan meningkatkan kekuatanku sendiri. Bahkan jika seseorang ingin merebut daftar dewa, dia tidak akan kembali. Liu Piaoyue berkata, cobalah untuk tidak sendirian. Tetaplah bersama saudara-saudara seniormu. Hanya sedikit orang yang dapat mengancam mereka di seluruh 4 alam berikutnya. Ye Fan masih mengangguk dan berkata, baiklah, aku tahu. Meskipun Ye Fan berjanji untuk turun seperti ini, tetapi dia juga memiliki rencana lain dalam pikirannya. Malam harinya, Ye Fan datang ke pantai sendirian seperti biasa. Setelah duduk di pantai beberapa saat, dia pergi ke daerah laut tempat Ye Chengdu dirampok, dan kemudian dia berencana untuk kembali ke pantai seberang. Namun, ketika Ye Fan bersiap untuk kembali ke pantai seberang, dua jenis napas muncul satu demi satu, menghalangi jalan Ye Fan. Mata Ye Fan tenggelam, dan dengan dingin melirik kedua pria berjubah hitam yang telah menyerangnya. Kami sudah lama menunggumu. Naga bersulam dan pria berjubah hitam tertawa dingin. Ayahmu sudah mati. Tidak aman bagimu untuk memegang daftar dewa. Mari kita urus itu. Mata pria berjubah hitam lainnya berbinar dengan peluang membunuh yang kuat, yang langsung membunuh Ye Fan. Pria berjubah hitam naga bersulam lainnya juga membunuh pada saat yang sama. Napas dua orang itu sangat kuat, benar-benar setengah langkah negeri dongeng yang kuat, bahkan jika Long Qing dan Long Tong bertemu, mereka mungkin bukan saingan. Wajah Ye Fan berubah, tetapi dia tidak menyangka bahwa kali ini dia muncul dan menarik dua makhluk yang begitu kuat. Ye Fan mengeluarkan napas yang kuat di sekujur tubuhnya. Dia sama sekali tidak suka berkelahi. Dia menggunakan hukum waktu dan ruang dan segera melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Pria berjubah hitam itu tertawa dingin, dan udara hitam di telapak tangannya bergulir keluar. Sebuah kekuatan besar menyapu dirinya, dan dia akan memusnahkan Ye Fan. Selain itu, pria berjubah hitam naga bersulam itu juga mengepalkan tinju, yang juga merupakan pukulan yang harus dibunuh, dan tidak memberi Ye Fan kesempatan apapun. Dalam menghadapi dua serangan teror, wajah Ye Fan berubah drastis. Serangan apapun dalam dua serangan ini berada di luar kemampuannya untuk ditanggung. Namun, pada saat ini, menara emas hitam dengan pola naga tiba-tiba meledak, dan kekuatan besar pecah, yang tergantung di kepala Ye Fan. Jalan hukum mengalir turun, dan Ye Fan diselimuti di dalamnya. Ledakan, serangan pria berjubah hitam dan pria berjubah hitam bercorak naga sulaman itu menyerang dan membunuh Ye Fan, dan hukum Dadao Duntaim yang menyelimuti Ye Fan meledak dengan kekuatan yang mengerikan, yang memantulkan kembali kekuatan pria berjubah hitam dan pria berjubah hitam bercorak naga sulaman itu. Tubuh pria berjubah hitam dan pria berjubah hitam bercorak naga sulaman itu terbang mundur, dan mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana menara emas hitam bercorak naga bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Pria berjubah hitam itu berkata dengan terkejut. Apakah karena pagoda hitam itu? Pria berjubah hitam bercorak naga itu juga merasa luar biasa. Mereka hanya menebak mengapa menara emas hitam bercorak naga itu begitu kuat, tetapi tidak ada tujuan, mengapa menara emas hitam bercorak naga itu muncul.
Ye Fan sangat jelas bahwa dia sama sekali tidak mengorbankan menara emas hitam berpola naga. Itu adalah menara emas hitam berpola naga yang muncul atas inisiatifnya sendiri. Ada kekuatan dalam kegelapan yang mengendalikan semua ini. Kamu tidak berpikir kamu bisa merampok menara hitam itu. Itu hanya mimpi. Sialan, aku tidak percaya. Tanpa Ye Chen, menara emas hitam berpola naga akan begitu kuat. Pria berjubah hitam bercorak naga itu minum dengan dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi ki jahat dan melepaskan semua kekuatannya. Dia membunuh Ye Fan. Pria berpakaian hitam itu juga meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Roh jahatnya membubung ke langit, dan kekuatan besar meledak. Dia membunuh Ye Fan dengan tinjunya, yang tak tertandingi. Ye Fan merasakan dua kekuatan yang kuat ini, dan hatinya juga sedikit takut. Pada saat ini, menara emas hitam berpola naga bergegas keluar dari hukum peri, bersinar terang. Seekor naga emas bergegas keluar dari menara emas hitam berpola naga dan meraung ke langit. Raungan ini bukan auman umum. Ini adalah keterampilan nyanyian naga. Gelombang suara menyapu, dan dua pria berjubah hitam terkejut. Kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap, dan kedua pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbang mundur. Puff! Keduanya batuk darah dan terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Kedua pria berjubah hitam itu saling memandang. Mereka tidak menyangka menara emas hitam berpola naga begitu kuat. Apakah pagoda emas hitam dengan pola naga telah mencapai level manusia abadi? Pria berjubah hitam bersulam naga itu berkata dengan nada berat. Tidak mungkin, Ye Chengdu gagal dalam perampokan itu. Pagoda emas hitam dengan pola naga tidak dapat menembus peralatan abadi, kecuali jika Ye Chen masih hidup. Ketika pria berbaju hitam itu mengatakan ini, jantungnya berdegup kencang. Pria berjubah hitam bersulam naga itu juga mengecil ketika mendengar ini, dan segera membalas, tidak mungkin, kita semua menyaksikan Ye Chen hancur dalam bencana itu, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup dalam hidup dan mati. Ye Fan menatap kedua pria berjubah hitam itu dengan sinis dan berkata, penguasa para dewa dan iblis, tidakkah kamu merasa malu? Kamu pikir jika kamu menutupi wajahmu, tidak seorang pun akan tahu siapa kamu. Pria berjubah hitam bersulam naga itu berkata dengan muram, Ye Chen masih hidup. Tidakkah kamu tahu apakah ayahku masih hidup? Dia telah terkoyak dalam Holocaust, seperti yang dapat kamu lihat, jalan Ye Fan yang dingin. Pria berjubah hitam bersulam naga itu menatap dengan ragu, tapi, mengapa dari matamu, tidak terlihat sedikit pun kesedihan? Apakah kamu perlu tahu kesedihanku? Ye Fan mencibir, mata pria berjubah hitam bersulam naga itu penuh dengan niat membunuh, dan menawarkan tongkat sihir. Tongkat sihir itu begitu kuat sehingga seketika meliputi area lautan yang luas, dan seluruh area lautan itu dipenuhi roh jahat. Tongkat sihir, mata Ye Fan sedikit tenggelam, dan menyadari bahwa itu adalah alat abadi dan tongkat sihir dari keluarga iblis. Ya, ini adalah alat abadi tertinggi dari keluarga iblis kita. Hari ini, mari kita lihat apakah kamu adalah menara emas hitam berpola naga atau tongkat sihirku. Pria berjubah hitam bersulam naga berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam lainnya juga menawarkan pedang hitam. Begitu pedang itu keluar, ada rasa jahat di udara. Mata Ye Fan membeku dan berkata, pedang iblis langit dari klan iblis langit. Sepertinya kamu masih memiliki beberapa wawasan. Jika kamu menggunakan dua alat abadi untuk menghadapi menara emas hitam berpola nagamu, kamu masih bisa sombong. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin, dan kemudian membunuh Ye Fan dengan pedang sihir langit. Naga bersulam dan pria berjubah hitam juga mengorbankan tongkat sihir dan membunuh Ye Fan. Dua alat sihir dari klan iblis terbunuh bersama, dan roh jahat itu membubung ke langit, dan kekuatan yang kuat menyelimutinya. Seluruh langit dipenuhi dengan semacam kekuatan jahat. Menara emas hitam dengan pola naga itu keluar dari hukum negeri dongeng dan bersinar ke segala arah. Naga emas itu meraung dan bertabrakan dengan dua alat abadi dari klan iblis. Ledakan, tabrakan ketiga makhluk abadi itu membuat seluruh lautan meledak. Kekuatan teror menyapu sekeliling. Ye Fan dan dua pria berpakaian hitam semuanya terbang mundur. Puff! Ye Fan menyorot seteguk darah, dan wajahnya tampak pucat. Meskipun kedua pria berjubah hitam itu terguncang, mereka kembali menyerang tadi, jadi mereka tidak terluka. Ketika mereka melihat Ye Fan terluka, mata mereka menunjukkan ekspresi gembira, dan niat membunuh mereka lebih kuat. Tanpa berkata apa-apa, mereka membunuh Ye Fan lagi dan mengambil nyawa Ye Fan. Kalian benar-benar cepat memulai. Jika kalian iblis ingin mengambilnya sendiri, itu tergantung pada apakah aku mau atau tidak. Pada saat ini, lautan tiba-tiba meledak dari kekuatan yang mengerikan, dan membunuh dua pria berpakaian hitam secara langsung. Dua pria berjubah hitam, dengan wajah muram, membunuh dua makhluk abadi dan menghancurkan kekuatan yang mengerikan itu. Dan pada saat ini, sesosok tubuh langsung menuju ke arah Ye Fan, penuh dengan kesempatan untuk membunuh. Kau ingin mati? Pria berjubah hitam bersulam naga itu meraung dengan ganas dan membunuh para dewa dan iblis di tangannya. Ketika tongkat sihir itu terbunuh, kekuatan yang luar biasa meledak keluar dan langsung mengenai kepala lawan. Pada saat yang sama, pedang sihir langit juga keluar pada saat ini, membelah ki pedang, dan dengan ganas pergi, membelah seluruh wilayah laut menjadi dua. Menghadapi serangan kedua senjata abadi itu,
tubuh lawan dengan cepat berkedip, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, membangkitkan lapisan-lapisan gelombang besar. Ledakan, kekuatan yang kuat pecah, mengguncang kedua sisi ke belakang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua terbunuh. Rambutnya memutih dan wajahnya sangat tua. Dia tampak seperti tidak memiliki umur panjang lagi. Namun, napas lelaki tua itu sangat mengerikan, dan sepertinya darahnya tidak kering sama sekali. Setengah langkah negeri dongeng, mata para dewa dan iblis tenggelam. Kau ingin bertarung demi pecahan-pecahan daftar dewa. Aku tidak tahu harus mati atau tidak. Aku secara sukarela melemah dari negeri dongeng ke negeri dongeng setengah langkah demi menyegel pecahan-pecahan daftar dewa. Setelah bertahun-tahun bersabar di negeri dongeng, bagaimana mungkin aku bisa berbuat jahat padamu? Orang tua berambut putih berkata dengan muram. Negeri dongeng, wajah Tuan tiba-tiba berubah. Ye Fan juga terkejut dan berkata dengan suara dingin, ayahku memberimu cara untuk hidup dan membiarkanmu membuat sumpah beracun. Apakah kau ingin mengingkari sumpah itu? Orang tua berambut putih itu tertawa dingin dan berkata, Ye Chen sudah mati, dan semua sumpah telah lenyap. Nak, aku sarankan kau untuk menyerahkan pecahan-pecahan daftar dewa. Mungkin kau bisa lolos dari bencana, jika tidak, kau akan mati. Petik 2. Jika kau ingin membunuh adik seperguruanku, kau harus bertanya kepada kami apakah kami setuju atau tidak. Pada saat ini, dua petir di laut dengan tren cuaca yang sangat deras datang, Long Qing dan Long Tong muncul di daerah ini. Menindas keponakanku, apakah kau sudah bertanya pada Paman Ben? Sosok putih muncul, harimau terbang mengepakkan sayapnya yang besar dengan dingin. Kau bisa menindas keponakanku. Ayahnya sudah tiada, dan tidak ada yang bisa menindas sesuka hati. Kipas awan mengendarai binatang buas ametis dengan mendominasi, di punggungnya masih duduk awan Yi. Di sisi lain dari penyempurnaan besar semua bergegas, satu persatu dengan momentum yang sangat kuat, menjaga di belakang Ye Fan. Orang tua dengan rambut putih itu meremehkan untuk mendengus, itu hanya sekelompok penyempurnaan besar, dan berani menjadi begitu sombong. Karena kau ingin mati, aku akan membantumu dan mengirimmu untuk melihat Ye Chen bersama-sama. Tiba-tiba, ada badai lagi di laut. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu laut, diikuti oleh suara serak, berkata, kau benar-benar cepat untuk memulai. Seorang lelaki tua berwajah tua muncul. Mata lelaki tua itu tenggelam dan berkata dengan suara dingin, kaulah yang terlalu lambat. Karena kau begitu lambat, jangan ambil bagian di dalamnya. Lebih baik kau simpan tenagamu dan hidup beberapa hari lagi. Lelaki tua itu datang dengan jubah tao dan sepasang mata berlumpur. Namun saat ini, ia menunjukkan esensinya dan berkata, tidak selalu baik untuk menjadi cepat. Kau tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Kau datang begitu cepat, tetapi kau tidak memiliki potongan-potongan daftar dewa. Senang sekali kau bisa mengobrol di sini. Pada saat ini, sosok lain muncul. Begitu dia muncul, dia membunuh Ye Fan tanpa ampun. Wajah Ye Fan berubah, dan napas ini terlalu mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada kengerian utama para dewa dan iblis. Tubuh Ye Fan dengan cepat mundur, sementara Long Qing dan Long Tong melangkah maju tanpa rasa takut. Mereka berdua membunuh pada saat yang sama dan bertabrakan dengan kekuatan yang mengerikan ini. Bang, Long Qing dan Long Tong mundur, keduanya mengeluarkan darah dari mulut besar. Hanya karena kalian berdua ingin menghalangiku dan mati. Tiba-tiba terbunuh adalah seorang lelaki tua berambut hitam. Lelaki tua itu mengenakan kostum lama, penuh dengan kengerian niat membunuh, tidak berhenti untuk membunuh. Long Tong dan Long Qing masih tak kenal takut di depan. Pada saat ini, menara emas hitam berpola naga bergegas keluar untuk melawan Long Qing dan Long Tong. Hukum negeri dongeng pada pagoda emas hitam berpola naga jatuh dan menekan lelaki tua berambut hitam dengan kostum lamanya. Lelaki tua berambut hitam itu memberikan minuman dingin dan bergegas keluar untuk bertabrakan menara emas hitam bercorak naga. Ledakan, dengan suara keras, pagoda emas hitam bercorak naga terguncang, dan tubuh lelaki tua berambut hitam itu juga terhuyung mundur, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Itu semua sampah, bahkan senjata Ye Chen tidak bisa mengatasinya. Pada saat ini, ada napas yang kuat untuk membunuh, langsung menuju menara emas hitam bercorak naga. Naga emas di menara emas hitam bercorak naga meraung. Kesempatan membunuh yang kuat dan konfrontasi sengit di antara mereka menunjukkan bahwa naga emas itu sangat kuat. Itu mengalir dengan hukum keabadian. Itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan menghancurkan mesin pembunuh ini dengan kekuatan yang luar biasa. Jinlong bersiul untuk membunuhnya. Seorang lelaki tua berpakaian putih muncul di laut, wajahnya tampak jelek. Menghadapi serangan Jinlong, seluruh tubuhnya gemetar. Pakaian dan jubahnya bergejolak dan membunuhnya dengan satu pukulan. Ledakan, tubuh lelaki tua berpakaian putih itu segera terbang keluar dan tinjunya meledak. Siapa itu? Sekarang, apakah itu? Orang tua berambut hitam dengan kostum lamanya itu mengejek. Orang tua berpakaian putih itu tampak sangat muram, tetapi dia hanya bisa bertahan sementara di hadapan menara emas hitam berpola naga yang kuat. Baik penguasa para dewa dan iblis maupun penguasa iblis dewa bingung. Mengapa menara emas hitam berpola naga begitu kuat sehingga dipukul mundur oleh serangan mereka? Keduanya saling memandang seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Senjata tanpa tuannya juga ingin menghalangi jalan kita.
Jika kau mengatakannya, kau akan ditertawakan. Lihat bagaimana aku menghancurkan menara itu. Orang tua berambut hitam itu memberikan minuman dingin dan menawarkan tombak batu. Di tombak batu itu, juga ada hukum negeri dongeng yang kuat mengalir di atasnya, membunuh menara emas hitam berpola naga itu. Pagoda emas hitam berpola naga itu ditekan, dan dua potong perkakas abadi saling bertabrakan, dan hukum abadi itu terus-menerus terjalin. Hukum kaisar pada menara emas hitam berpola naga itu sangat kuat, dan itu menekan tombak batu itu. Wajah orang tua berambut hitam itu berubah. Orang tua berpakaian putih itu mencibir padanya dan berkata, apakah ini keahlianmu? Orang tua berambut hitam itu meraung, dan kekuatan yang lebih kuat bergegas keluar dan memberkati tombak batu itu. Kekuatan tombak batu itu bahkan lebih menakutkan dan menyilaukan, dan hukum negeri dongeng itu ganas. Kekuatan tombak batu itu menjadi lebih kuat. Hukum kaisar menara emas hitam berpola naga itu masih merupakan penindasan yang tirani. Kekuatan yang kuat turun dari atas, dan tombak batu itu tiba-tiba terbang keluar. Lelaki tua berambut hitam itu mundur dan wajahnya sulit dilihat. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan menghancurkan pagoda emas hitam berpola naga untuk sementara waktu, dan kemudian kita akan melihat siapa yang mampu. Lelaki tua berambut putih menyarankan. Baiklah, mari kita bergandengan tangan terlebih dahulu. Lelaki tua berpakaian putih itu langsung setuju. Lelaki tua berambut hitam itu tidak memiliki pendapat, tetapi mereka bertiga langsung mengabaikan penguasa para dewa dan iblis serta penguasa para dewa dan iblis. Sebaliknya, mereka terus mundur dan tidak berniat untuk memperjuangkannya. Apakah kamu pikir jika kamu bekerja sama, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan potongan-potongan daftar dewa? Kamu sangat naif. Pada saat ini, seluruh dunia bergema dengan suara, yang sangat akrab bagi semua orang. Mereka semua tercengang, mata dewa dan iblis serta dewa surga menyusut. Pada saat ini, spekulasi di hati mereka menjadi kenyataan, dan tubuh mereka tidak berani bergerak lagi. Suara Ye Chen, kata lelaki tua berambut hitam itu. Bagaimana mungkin, aku melihatnya mati dalam Holocaust. Bagaimana dia bisa hidup? Lelaki tua berpakaian putih itu tidak berani membuat saluran. Ye Chen, anak itu tidak mati. Harimau Feitian juga terkejut. Tuan tidak mati. Long Qing dan Long Tong, meskipun terluka, sangat gembira saat ini. Ayahku memang tidak mati, kata Ye Fan sambil tersenyum. Beberapa orang di Flying Tiger menatap Ye Fan, dan Yun Fan berkata, apakah kamu sudah tahu? Aku baru mengetahuinya kemarin. Ketika aku mengetahuinya, aku tahu bahwa ayahku berpura-pura mati dan menggali lubang besar untuk orang-orang ini, menunggu mereka melompat. Kata Ye Fan sambil tersenyum. Layak untuk anakku. Sosok Ye Chen tiba-tiba melesat keluar dari dasar laut dan berdiri di langit. Semua orang yang hadir terkejut melihat Ye Chen. Fei Tianhu dan yang lainnya bersemangat, tetapi lelaki tua berambut putih itu tampak jelek dan ketakutan. Apakah kamu selamat? Orang tua berambut putih masih tidak dapat menerima kenyataan ini. Ye Chen berkata dengan suara dingin, perampokan hidup dan mati benar-benar kehidupan yang mematikan, tetapi harapan hidup pada tingkat itu telah direbut olehku. Aku bahkan tidak dapat mati jika aku ingin mati. Jika kau hidup, mengapa berpura-pura mati? Hanya untuk menunggu kami melakukannya. Lelaki tua berambut hitam itu menyipitkan matanya. Ye Chen mendengus dingin, aku tahu banyak orang menaruh dendam padaku. Begitu aku bangkit atau gagal dalam penyelamatan, kalian akan melampiaskan amarah mereka pada keluargaku. Jadi aku mengambil kesempatan untuk menggali lubang besar untukmu. Kau begitu pintar sehingga berani menggali lubang dengan memanfaatkan bencana alam. Lelaki tua berpakaian putih itu menggertakkan giginya. Ye Chen berkata, jika tidak, bagaimana kau bisa muncul? Awalnya kau membuat sumpah, tetapi sekarang kau telah mengingkarinya. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Ye Chen berkata begitu, menara emas hitam berpola naga itu terbunuh. Di bawah desakan Ye Chen, kekuatan menara emas hitam berpola naga itu bahkan lebih mengerikan. Napas dari seluruh tubuh Ye Chen sudah cukup untuk menakuti semua orang yang hadir. Lelaki tua berambut putih dan wajah orang lain berubah drastis. Mereka tahu bahwa Ye Chen telah berhasil dalam perampokan dan menjadi orang kuat sejati di negeri dongeng. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka bukanlah saingan dan hanya bisa melarikan diri. Pemisahan dua tubuh Ye Chen yang terpisah, langsung menghalangi jalan, kekuatan yang kuat dipaksa keluar, orang-orang merasa putus asa. Pagoda emas hitam berpola naga terbunuh di tangan lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu mengorbankan pedang panjang dan menebasnya ke arah menara emas hitam berpola naga. Menara emas hitam berpola naga itu sangat kuat dan tertindas oleh tirani. Pedang lelaki tua berambut putih itu runtuh dalam satu klik. Puff! Tubuh lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba meledak di bawah kekuatan kuat menara emas hitam berpola naga dan berubah menjadi kabut darah yang musnah sepenuhnya. Di tengah keterkejutan orang banyak, Ye Chen mengangkat tangannya untuk membunuh dewa dan penguasa iblis. Kekuatan besar menekan ke bawah, dan penguasa iblis dewa hanya merasa bahwa langit telah runtuh. Titik, puff, di bawah telapak tangan Ye Chen, tubuh dewa dan iblis tiba-tiba meledak, dan seluruh orang berubah menjadi kabut ungu dan hitam, dan tidak ada kemungkinan untuk dilahirkan kembali. Setelah melihat pemandangan ini, dewa putus asa dan gemetar di sekujur tubuhnya.
Dia tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Ye Chen melambaikan tangan dan menyeka, kekuatan agung melonjak, pupil mata iblis langit tersumbat, dalam kepanikan, tubuhnya meledak, hancur total. Orang tua berpakaian putih yang tersisa dan orang tua berambut hitam pucat. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen akan mendirikan biro sebesar itu dengan memanfaatkan bencana alam. Niat Ye Chen untuk membunuh tidak berkurang. Menara emas hitam berpola naga membunuh orang tua berpakaian putih. Kekuatan Wei Yan diselimuti. Orang tua berpakaian putih hanya merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya tidak dapat dilawan dan sepenuhnya ditekan. Aku tidak suka. Orang tua berpakaian putih itu meraung, dan kekuatan keluar dari tubuhnya. Hukum peri yang tak terhitung jumlahnya meledak sepenuhnya, mencoba bersaing dengan Ye Chen. Bang! Setelah menara emas hitam dengan pola naga bertabrakan dengan hukum peri orang tua berpakaian putih, kedua jenis hukum peri itu bertarung, dan hukum kaisar ditekan dengan kuat, dan hukum abadi orang tua berpakaian putih itu musnah. Bang! Ketika menara emas hitam dengan pola naga itu ditekan, tubuh orang tua berpakaian putih itu hancur berkeping-keping, dan Dewa Yuan musnah. Orang tua berambut hitam lainnya melarikan diri. Namun, Ye Chen mengangkat tangannya untuk menghapus masa lalu, dan kekuatan besar itu langsung membunuh masa lalu seperti lautan ini. Orang tua berambut hitam itu menjerit, tubuhnya meledak dan terkubur di laut. Ye Fan, Long Qing dan yang lainnya semuanya tampak konyol. Itu seperti mengangkat tangan mereka untuk membunuh. Semua makhluk hidup di tangan Ye Chen seperti semut tanpa kemampuan untuk melawan. Setelah membunuh beberapa orang kuat, Ye Chen tidak berhenti. Dia mendengus dingin dan berkata, kali ini, jika aku tidak berpura-pura mati, aku tidak bisa menuntunmu monster tua ini. Dengan itu, tubuh Ye Chen tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, dia tiba di sebuah pulau terpencil. Pada saat ini, sesosok di pulau itu juga menghilang, berniat untuk melarikan diri. Namun, sosok ini segera dicegat, Ye Chen dengan niat membunuh di depannya. Ini adalah seorang lelaki tua dengan jubah emas. Dia mendominasi seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak memiliki keuntungan di depan Ye Chen saat ini. Aku tidak menyangka orang-orang Jinpeng memiliki negeri dongeng setengah langka sepertimu. Itu benar-benar dalam. Ye Chen mencibir. Pria tua berjubah emas itu menggertakkan giginya dan berkata, aku sudah bertahan selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau masih akan merencanakan pada akhirnya. Ye Chen bersenandung, ini semua adalah kehidupan. Orang yang tidak ingin melawan Lao Ye adalah orang yang tidak ingin membunuhnya. Puff, di hadapan kekuatan absolut, semua upaya sia-sia. Tubuh pria tua berjubah emas itu berubah menjadi kabut darah emas, yang jatuh di antara laut. Kemudian, Ye Chen memisahkan dua tubuh yang terpisah dan dengan cepat menghilang di permukaan laut. Karena kau muncul di wilayah laut ini, kau tidak dapat melarikan diri. Ye Chen berkata dengan dingin. Dunia bawah, seorang pria tua pucat berpakaian hitam masuk dari gerbang hantu. Setelah memasuki gerbang hantu, pria tua berpakaian hitam itu ingin menutup gerbang. Namun, pada saat ini, kekuatan yang kuat bergegas dari kejauhan. Wajah pria tua berjubah hitam itu berubah secara dramatis, dan dia segera melangkah mundur untuk melawan kekuatan besar ini. Puff, lengan lelaki tua berpakaian hitam itu hancur dan tubuhnya terlempar keluar. Dia berjuang untuk melarikan diri, dan saat ini sosok Ye Chen telah muncul di depannya. Mati, Ye Chen memuntahkan sepatah kata, tubuh lelaki tua berjubah hitam itu meledak dan menghilang sepenuhnya. Di sisi lain, seorang lelaki tua berjubah ungu di wilayah selatan sedang berjuang untuk kembali ke kerajaan abadi. Cahaya niat membunuh datang dari langit. Mata lelaki tua berjubah ungu itu penuh dengan ketakutan. Dia segera mengorbankan pedang ungu untuk melawan satu atau dua. Bang, pedang ungu itu meledak, dan lelaki tua berpakaian ungu itu terbang keluar. Kemudian, rasa membunuh menyelimuti, lelaki tua berjubah ungu itu benar-benar putus asa, tubuhnya mengepul, berubah menjadi kabut darah ungu, menghilang sepenuhnya. Di sisi lain, menjijikkan sekali kau menggali lubang sebesar itu, bahkan kami telah merahasiakannya dari kami begitu lama. Harimau Feitian tidak suka mengalihkan pandangannya. Kakak seperguruan, kau tidak cukup menarik untuk menyakiti kami begitu lama. Yun Fan juga mengeluh. Ye Chen berkata dengan perasaan bersalah, aku tidak punya cara, kalau tidak, aku tidak bisa mengusir orang-orang jahat itu. Ayah, ayo cepat kembali. Ibu dan nenekku telah kehilangan banyak berat badan akhir-akhir ini. Jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka akan sangat senang. Ye Fan Lian sedang sibuk. Ye Chen mengangguk. Dia tidak berdaya untuk melakukannya. Dia sangat menyakiti keluarga dan saudara-saudaranya. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Pertempuran di seberang laut telah lama membuat orang-orang di seberang khawatir. Liu Piaoyue dan yang lainnya memperhatikannya, dan mereka juga khawatir tentang Ye Fan. Pada saat ini, laut menjadi tenang, dan Liu Piaoyue sangat khawatir menunggu di langit di seberang pantai. Siapa pemenang dan siapa pecundang dalam perang? Bisakah Ye Fan dan yang lainnya kembali hidup-hidup? Setelah itu, beberapa sosok muncul di laut. Liu Piaoyue menatapnya dengan saksama. Ye Fan dan yang lainnya yang kembali. Itu hanya desahan lega di hatinya. Namun di antara kerumunan, Liu Piaoyue melihat sosok Ye Chen sekilas. Dia terkejut dan mengira dia terpesona dan menggelengkan kepalanya.
Ketika dia membuka matanya, Ye Chen telah datang kepadanya. Sebelum Liu Piaoyue kembali kepada Tuhan, Ye Chen telah memeluk Liu Piaoyue. Aku kembali, kata-kata Ye Chen bergema di telinga Liu Piaoyue. Liu Piaoyue kaku di sekujur tubuhnya, tidak percaya ini benar, seperti mimpi. Setelah beberapa saat, Liu Piaoyue merasa lega dan berkata, "Pagi, apakah kamu masih hidup?" Ye Chen mengangguk, "Aku tidak mati. Aku hanya ingin mendirikan biro untuk memimpin dan membunuh orang-orang yang dapat membahayakan hidup dan keselamatanmu." Air mata Liu Piaoyue tidak dapat ditahan lagi. Ye Chen sangat sedih. Dia memeluk Liu Piaoyue lebih erat dan berkata pada dirinya sendiri, "Maaf, ini membuatmu sedih." "Kembalilah saja." Liu menarik napas dalam-dalam dan menahan air matanya. Apa yang terjadi di seberang laut malam itu seperti mimpi. Tidak seorang pun tahu bahwa pertempuran yang mengerikan telah terjadi di wilayah laut ini. Suatu hari kemudian, Mentian, Zhao Tianjian, Xuan Yuan, Xuan Wu dan yang lainnya semua datang ke pantai seberang satu demi satu. Setelah melihat Ye Chen lagi, mereka semua tampak bingung dan memiliki ekspresi tidak percaya. Setelah Ye Chen menjelaskan kepada mereka, mereka mengerti. "Kau benar-benar jahat, kita sudah terluka begitu lama. Kita harus minum 3 kali. Mentian bersenandung. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, berkata, "Bagus, 3 cangkir untuk 3. Ye Chen dengan berani minum 3 cangkir. Zhao Tianjian berkata, "Itu 3 cangkir Mantian tadi. Aku masih punya 3 cangkir di sini." Ye Chen tidak menolak, dan minum 3 cangkir lagi. Setelah itu, Xuan Yuan, Xuan Wu dan Yin Qing yang semuanya meminta Ye Chen untuk menghukum dirinya sendiri untuk 3 cangkir. Ye Chen minum dengan berani. Setelah 3 putaran minum, Xuan Yuan bertanya, "Kamu sudah melewati perampokan, berapa lama kamu bisa menahannya?" Berbicara tentang masalah ini, semua orang melihat ke arah Ye Chen, dan mereka juga sangat khawatir tentang hal itu. Ye Chen berkata, "Juga bisa menahan untuk jangka waktu tertentu, paling lama hanya setengah tahun." Xuan Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Setelah terbang ke negeri dongeng, kekuatanmu adalah yang terendah di negeri dongeng, yang setara dengan latihan alam ki di dunia manusia. Semuanya adalah awal yang baru. Selain itu, kamu harus menyembunyikan hal ini dengan baik, dan kamu tidak boleh diketahui oleh orang lain, jika tidak, kesulitan besar akan datang. Aku mengerti bahwa setelah memasuki negeri dongeng, aku akan memilih untuk tetap bersikap rendah hati. Lagi pula, aku tidak terbiasa dengan tempat kehidupan." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Kuncinya adalah banyak orang kuat yang telah naik ke negeri dongeng tahu bahwa kamu memiliki pecahan daftar dewa. Jika kamu bertemu dengan mereka, akan ada masalah," kata Zhao Tianjian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jika kamu bertemu dengannya, musuh akan membunuhmu." Setelah pertemuan kecil itu, saudara-saudara juga saling meninggalkan, dan ada banyak keheningan di rumah Ye. Ye Chen dan Liu Piaoyue meringkuk di halaman dan menatap bulan di langit. Liu Piaoyue bergumam, "Menurutmu apakah akan ada bulan dan bintang di langit?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku belum pernah ke sana, aku tidak tahu. Aku akan memberitahumu saat aku pergi." Liu Piaoyue tampak tertekan dan berkata, "Saat kau pergi, kita tidak tahu kapan dan kapan kita bisa bertemu." Ye Chen memeluk Liu dan berkata, "Aku akan hidup dengan baik di negeri dongeng, menunggu untuk bertemu denganmu." Liu Piaoyue mendekati Ye Chen, merasakan suhu dan detak jantung Ye Chen. Dia ingin mengingat suhu dan irama detak jantungnya. Keesokan paginya, Ye Fan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen dan berangkat ke kuil Qingyun. Ye Fan seharusnya berbakti selama 3 tahun, tetapi sekarang tidak lagi diperlukan, jadi dia kembali ke kuil Qingyun terlebih dahulu. "Di masa depan, jika aku tidak ada di dunia, beban melindungi keluargaku akan jatuh padamu." Ye Chen dengan sungguh-sungguh menegur jalannya. Ye Fan berkata, "Ayah, aku mengerti bahwa aku akan bekerja keras untuk menjadi eksistensi terbesar di dunia. Seperti ayahku, aku berdiri tegak di dunia. Teruskan." Ye Fan mengangguk puas. Ye Fan memberi hormat pada Ye Chen dan meninggalkan pantai seberang tanpa menoleh ke belakang. Melihat Ye Fan pergi, Ye Chen berdiri di seberang laut untuk waktu yang lama. Dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di dunia manusia. Ketika dia naik ke negeri dongeng di masa depan, dia tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang, satu pandangan lagi adalah satu mata. "Apa, tidak bisa menyerahkan dunia?" Harimau terbang itu pergi ke Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak bisa menyerah, kamu dapat melemahkan alam menjadi setengah langkah negeri dongeng, sehingga kamu bisa tinggal." Ye Chen memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu iri? Aku akan iri padamu. Dalam waktu dekat, aku juga akan terbang ke negeri dongeng." Harimau Feitian menepuk dada dan bersumpah untuk berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku menunggumu di negeri dongeng, tapi jangan biarkan aku menunggu selama ratusan ribu tahun. Pada saat itu, aku akan terbang ke dunia dewa, dan itu tidak akan menyenangkan. Aku adalah binatang dewa, dan aku akan terbang langsung ke dunia dewa di masa depan. Kalian makhluk kecil tidak akan bisa memahaminya." Harimau Feitian berkata dengan wajah berdebar-debar. "Kedengarannya memang benar. Jika kau bisa terbang langsung ke negeri dongeng, aku akan melompat ke laut sekarang." Ye Chen membenci jalan itu.
Harimau terbang itu berkata sambil tersenyum, bukannya tidak mungkin. Mungkin suatu hari dunia dewa memanggil binatang dewa, aku akan dipanggil kembali. Kau dilupakan, haha. Ye Chen tertawa. Garis hitam di seluruh wajah harimau Feitian menolak untuk menerima jalan itu, binatang ini sangat kuat. Jika dilupakan, itu hanyalah kehilangan dunia dewa. Kuil Qingyun. Dao Yi duduk di atas lembu hijau, memegang sepotong rumput di mulutnya, dan berkata dengan santai, Ye Fan, anak ini telah berbakti selama 3 tahun, dan aku harus memasak untuk diriku sendiri selama 3 tahun ini. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Apakah kamu percaya Ye Chen gagal? Mengapa aku pikir itu sangat tidak dapat diandalkan? King Niu berkata, dia berkata, ini seharusnya tidak palsu, kan? Tidak ada tulang yang tersisa. Terlebih lagi, bahkan jika Ye Chen sangat tidak normal, tidak mungkin memainkan trik apapun dalam perampokan hidup dan mati. King Niu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Chen telah sangat mengejutkan kita. Sulit untuk menerima bahwa Ye Chen meninggal dalam bencana alam. Dao Yi mengunyah rumput dan berkata, apakah ada penjelasan lain? Setelah tahu selesai, dia mengangkat matanya dan melihat keluar dari kuil Qingyun, mengerutkan kening, dan kemudian sosok Ye Fan muncul di kuil Qingyun. Dao Yi melihat Ye Fan sedikit terkejut, kamu tidak menjaga bakti dengan baik, bagaimana kamu kembali? Ye Fan berkata sambil tersenyum, sekarang tidak perlu berbakti. Apa maksudmu? Dia mengerutkan kening. Ayahku tidak mati. Dia hanya berpura-pura mati dan menggali lubang besar untuk beberapa orang yang licik. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Hanya saja, tahu satu persatu langsung terbungkus dalam lingkaran. Kamu bilang Ye Chen tidak mati. Begitu tahu kembali, dia tidak berani mengatur saluran. Ya, ayahku berhasil dalam perampokan itu. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Dao Yi menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sangat tidak normal. Beraninya orang ini menggunakan bencana alam untuk mendirikan biro. Gila, apa yang aku bicarakan? Jika bocah itu mati dengan mudah, dia pasti sudah mati sebelumnya. Bagaimana mungkin begitu banyak hal terjadi? King Niu berkata dengan sedikit bangga. Dao Yi berkata sambil tersenyum, baguslah kamu kembali. Aku hanya lapar, pergi dan masak. Ye Fan memberi, dan mulai bekerja. King Niu berkata, kali ini aku tidak tahu orang jahat apa yang melompat ke dalam lubang besar. Itu tidak ada hubungannya denganku, apapun itu. Gunung Chifeng. Kaisar duduk sendirian di tepi tebing sambil menghadap matahari terbenam, memegangi labu berisi anggur untuk diminumnya sendiri. Apakah minum sendirian itu membosankan? Pada saat ini, terdengar suara yang familiar dari Kaisar. Seluruh orang itu tertegun sejenak. Dia menoleh ke belakang dan melihat sosok Ye Chen. Dia terkejut. Dia pikir dia mabuk dan memiliki ilusi. Ye Chen pergi ke depan Kaisar dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya akan minum dengan Anda. Ada perasaan basah di mata Kaisar tertinggi, dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah, kami tidak mabuk hari ini dan tidak akan kembali. Ye Chen mengeluarkan 2 kendi berkualitas unggul untuk waktu yang lama, dan meminumnya bersama Kaisar. Ye Chen menceritakan kisah perampokannya sendiri. Setelah mendengar ini, Kaisar merasa itu mengejutkan. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan hancur. Namun, Ye Chen terlalu berani untuk membuat lubang seperti itu pada saat seperti ini. Meskipun menakjubkan, untungnya semuanya berjalan dengan baik. Jika aku terbang ke negeri dongeng, beberapa orang akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Aku tidak ingin keluargaku berada dalam bahaya. Ye Chen menyesap anggur dan berkata. Kaisar mengangguk setuju dan berkata, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Karena pihak lain muncul, itu berarti dia menyimpan niat jahat. Hati Ye Chen masih sedikit khawatir, hanya saja air dari 4 dunia berikutnya terlalu dalam. Kali ini lubang yang dibuat belum tentu membuat semua orang melompat ke dalamnya. Jika lubang seperti itu tidak melompat ke dalamnya, maka mereka tidak akan melakukannya lagi, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ayah tertinggi menghiburnya. Ye Chen berkata, aku hanya berharap setelah aku terbang, mereka semua aman. Bakat Ye Fan tidak kalah dengan bakatmu. Ada 2 muridmu yang akan menerobos negeri dongeng setengah langkah sekarang. Dengan mereka, semuanya akan baik-baik saja. Kata Kaisar. Ye Chen mengangguk. Kekuatan Longqing dan Lontong memang akan melangkah ke negeri dongeng. Disinilah dia lebih yakin. Meninggalkan Gunung Chifeng, Ye Chen kembali ke pantai seberang. Lontong ragu-ragu untuk datang ke wajah Ye Chen. Ye Chen melihat liku-liku Lontong dan berkata sambil tersenyum, jika ada sesuatu, Anda dapat mengatakan bahwa pria itu sangat menggeliat seperti ini. Tuan, saya ingin memiliki keluarga, kata Lontong segera. Ye Chen tahu apa yang ingin dikatakan Lontong ketika dia melihat penampilan Lontong yang menggeliat. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu itu tidak apa-apa? Pikirkan baik-baik, aku ingin memberinya kebahagiaan, aku ingin melindunginya sepanjang hidupku. Lontong berkata dengan sangat tegas. Ye Chen menepuk bahu Lontong dan berkata, ya, seorang pria seharusnya seperti ini, karena kamu sudah memutuskan, kamu dan aku akan datang sendiri untuk melamarmu. Terima kasih, Tuan, Lontong berkata dengan gembira. Keesokan harinya, Ye Chen dan Liu Piaoyue pergi ke Qingzhong di Jalan Nanyu dengan membawa hadiah pertunangan.
Di luar gerbang Dao Qingzong, beberapa murid yang menjaga gerbang gunung berpatroli bola-balik. Ye Chen dan Liu Piaoyue tidak langsung turun ke Dao Qingzong dengan sikap merendahkan, tetapi datang ke gerbang gunung. Tolong beritahu tuanmu bahwa Ye Chen sedang berkunjung. Ye Chen berkata dengan ringan. Ketika semua murid Ye Zong terbunuh di Tianchen, mereka dibunuh lagi. Apakah itu nama yang sama? Namun, di antara murid-murid ini, dua dari mereka telah melihat penampilan Ye Chen, dan mereka mengenali sekilas bahwa ini adalah Ye Chen, yang telah dirampok, dan menarik napas dingin. Bukankah dia sudah mati? Mengapa kamu masih hidup? Itu iblis. Murid yang mengenal Ye Chen tampak pucat. Ye Chen berdiri di sana menatap mereka dan tidak berbicara lagi. Dan murid yang mengenal Ye Chen segera menjawab dan berkata, silakan masuk, tuanku. Saya akan pergi untuk memberitahu tuan untuk bertemu dengan Anda. Ye Chen tersenyum tipis, dan Liu Piaoyue berjalan menuju jalan di dalam Sekte Qing. Murid-murid lainnya tercengang, dan mereka masih tidak percaya. Hao Daoren, pemimpin Sekte Daoxing, menggigil ketika mendengar kedatangan Ye Chen, dan segera datang untuk menyambutnya dengan kecepatan tercepat. Hao Daoren, Kaisar Dinasti Daoxing, menyambut Anda. Seluruh tubuh Hao Daoren berlutut di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Hao, mengapa Anda begitu sopan? Cepatlah berdiri. Hao Daoren berdiri dan berkata, silakan masuk, tuanku. Ye Chen mengikuti Hao Daoren ke aula Sekte Daoxing. Ye Chen mengamati Sekte Daoxing sepanjang jalan. Setelah memasuki aula, dia mengangguk dan berkata, Tuan Hao, Sekte Qing Anda sangat bagus. Tidak heran Anda bisa menjadi salah satu sekte paling kuat di wilayah selatan setelah bencana. Jangan berani, jangan berani. Hao Daoren berkata dengan rendah hati. Melihat Hao Daoren begitu gugup, Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Hao, jangan gugup. Aku datang ke sini hari ini untuk melamar muridku, Long Tong. Hao Daoren datang untuk melamar, tetapi untuk Long Tong di Gemini. Kepalanya berdengung sejenak, dan kekosongan muncul dalam waktu singkat. Setelah Hao Daoren bereaksi, dia langsung berkata, aku tidak tahu murid Qingzong mana yang jatuh cinta pada Tuan Long Tong. Seorang gadis bernama Su Ziru. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Hao Daoren sangat gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata diam-diam, ini benar-benar seperti mimpi. Dao Qingzong mampu memanjat keluarga Ye, yang merupakan pohon yang menjulang tinggi. Di masa depan, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia di seluruh dunia. Hao Daoren segera berkata, aku akan memanggil Ziru ke sini. Hao Daoren memerintahkan orang-orang untuk memanggil Su Ziru. Ketika Su Ziru melihat Ye Chen, dia langsung membuat upacara besar dan berkata, Ziru sudah dewasa. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum, benar saja, dia sangat pintar. Tidak heran murid nagaku tidak memikirkannya untukmu. Tuan Hao, apa pendapatmu tentang ini? Ye Chen bertanya. Hao Daoren berkata sambil tersenyum, pernikahan ini bukan permainan anak-anak. Itu tergantung pada apakah Ziru bersedia atau tidak. Ye Chen dan Liu Piaoyue semuanya menatap Su Ziru. Wajah Su Ziru memerah. Dengan malu-malu, dia berkata, terserah tuan. Begitu Hao Daoren mendengar ini, dia langsung sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, mari kita pilih hari yang baik. Ye Chen tersenyum puas, dan kemudian melambaikan tangan, beberapa kotak besar muncul di aula. Ini adalah hadiah pertunangan. Karena gadis Zisu tidak memiliki pendapat, aku akan meminta Long Qing untuk menjemput pengantin wanita setelah 3 hari. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ya, Hao Daoren mengangguk cepat. Ye Chen berkata, kalau begitu aku akan pergi. Hao Daoren mengantar Ye Chen ke gerbang gunung. Ye Chen dan Liu Piaoyue menghilang. Hao Daoren tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Dia segera datang ke aula dan melihat beberapa kotak besar yang dibawa Ye Chen, dan dia tidak sabar untuk membukanya. Hadiah pertunangan yang diambil Ye Chen pasti yang terbaik. Ye Chen kembali ke seberang sungai. Long Tong bertanya dengan cepat, bagaimana kabarmu, Tuan? Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum, lihatlah keadaanmu yang mendesak, di mana ada sedikit postur Gemini yang terkenal. Long Tong sedikit malu. Dia tersenyum. Ye Chen berkata, kamu siap menikahi Ziru 3 hari lagi. Long Tong tertegun sejenak, lalu melompat dengan gembira, seperti anak kecil yang belum dewasa. Ye Chen dan Liu Piaoyue melihat Long Tong yang bersemangat, dan mereka semua senang untuknya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Long Tong memikirkan sesuatu saat dia bahagia. Dia sangat bersyukur. Ye Chen dan istrinya menatap Long Tong yang sudah bahagia dan sedih, menggelengkan kepala dan tertawa. Dalam 2 hari berikutnya, Long Tong mulai sibuk dengan pernikahan, mendekorasi bagian dalam dan luar rumah Ye, dan mengaturnya dengan sangat bahagia. Masalah pernikahan Long Tong telah menyebar ke seluruh negeri. Selama dia berjalan di jalan, seseorang akan memberi selamat padanya. Long Tong merasa bahwa meskipun 2 hari ini sibuk, tetapi juga semakin gugup, semakin merasa bahwa 2 hari ini sulit. Ketika hari ketiga tiba, Long Tong sudah siap pagi-pagi sekali dan pergi ke wilayah selatan untuk menyambut kerabatnya dengan sekelompok orang. Dao Xingzong sudah siap untuk prosesi pernikahan. Berita bahwa Dao Xingzong telah memanjat keluarga Ye, pohon yang menjulang tinggi, tersebar 2 hari yang lalu.
Banyak orang terkejut bahwa Ye Chen masih hidup, tetapi pada saat yang sama, mereka iri pada Dao Xingzong dan memanjat keluarga Ye. Bahkan jika Ye Chen terbang ke negeri dongeng, dalam hal kekuatan Ye saat ini, itu masih yang paling menakutkan di 4 alam berikutnya, dan tidak ada yang bisa melawannya. Dengan pohon sebesar itu, siapa yang berani menjadi musuh Dao Xingzong di masa depan? Perkembangan Sekte Dao Qing akan melambung ke langit dan menjadi sekte terbesar di dunia. Long Tong datang ke Dao Xingzong dengan sekelompok besar anggota pesta pernikahan dan menghubungkan Su Ziru ke kursi sedan. Dalam perjalanan kembali, dia tidak bisa tenang. Di sisi lain, Ye Chen mengadakan upacara pernikahan untuk Long Tong dan Su Ziru. Long Tong tidak memiliki orang tua. Sebagai seorang guru, Ye Chen adalah orang tuanya. Setelah Long Tong dan Su Ziru menyembah langit dan bumi sesuai dengan proses normal, Ye Chen berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kalian akan menjadi suami istri. Kalian harus saling membantu dan menjalani kehidupan yang baik. Baik, guru. Long Tong bersujud kepada Ye Chen. Liu Piaoyue berkata, Ziru, jika ada yang salah dengan Long Tong di masa depan, kamu harus lebih toleran. Tentu saja, jika anak itu terlalu buruk, ibu guru akan membuat keputusan untukmu. Xie Xiniang, Ziru akan melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang istri, melayani suaminya dengan baik, dan mengajar suami dan anak-anaknya di masa depan. Su Ziru berkata dengan hormat. Masuk ke kamar pengantin, harimau terbang di samping tersenyum jahat, memanggil. Semua orang menjadi gempar, diikuti oleh rumah baru. Ye Chen dan Liu Piaoyue sama-sama tersenyum bahagia. Ye Chen menghela nafas, ketika aku melihat saudara laki-laki mereka lahir bersama, aku melihat mereka tumbuh perlahan. Dalam sekejap mata, mereka menikah. Betapa cepatnya waktu berlalu. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum, jadi, kita semua sudah tua. Ye Chen dengan lembut membelai sutra hijau Liu Piaoyue dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang kamu tua, siapa bilang, aku akan memukulnya. Liu Piaoyue berkata, sudah kubilang, maka kaulah yang akan mengalahkannya. Ye Chen memeluk Liu Piaoyue dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, kau selalu menjadi yang termuda dan tercantik di hatiku dan tidak akan pernah menjadi tua. Liu Piaoyue dengan senang hati meringkuk di tubuh Ye Chen Huai dan berkata, tidak pernah tua, itulah monster tua. Ye Chen tertawa dan menggendong Liu Piaoyue dan berkata, hari ini kita juga memasuki kamar pengantin. Setelah itu, dia menggendong Liu dan berjalan menuju kamar. Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Waktu sehari-hari Ye Chen adalah untuk menemani keluarganya, dan kebersamaan adalah pengakuan yang paling lama. Ye Chen berdiri sendirian di seberang laut, tampak sedikit berat. Dia sudah merasakan bahwa napas dalam tubuhnya tidak dapat ditekan, dan kekuatan dalam tubuhnya akan meletus seperti gunung berapi. Tidak jauh dari pendakian, kan? Jiwa tua itu muncul di sisi Ye Chen, dan kata-katanya juga berat. Ye Chen mengangguk dan berkata, mungkin masih ada sekitar 1 bulan lagi, itu batasnya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ye Fan, Piaoyue, dan Long Qing tidak lambat dalam kultivasi mereka. Mereka pasti akan terbang ke negeri dongeng untuk menemuimu di masa depan. Jiwa tua itu menghiburnya. Yang aku khawatirkan adalah kakek dan orang tuaku tidak akan pernah bisa terbang ke negeri dongeng seumur hidup mereka. Siapa yang akan mendukung mereka di masa depan? Ye Chen merasa sakit hati. Jiwa tua itu juga terdiam. Ye Chen dalam kehidupan ini paling peduli pada kerabat mereka. Seperti yang dia katakan, Ye Nantian, Ye Fen, Ling Yun, dan yang lainnya tidak dapat terbang ke negeri dongeng dalam kehidupan ini. Jika dia melakukannya, maka Ye Nantian tidak akan ada saat umur panjang mereka di masa depan hampir habis. Sungguh menyedihkan bahwa Ye Nantian tidak akan ada saat umur panjang mereka hampir habis. Beberapa hal begitu tidak berdaya sehingga Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan keduanya. Namun, Anda sekarang berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang damai ini dan membiarkan mereka menjalani kehidupan mereka sendiri. Ini adalah hasil terbaik, yang lebih dari 100 kali lebih kuat daripada masa lalu ketika ada krisis di mana-mana. Jiwa tua hanya bisa menjadi penghiburan seperti itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mungkin, bahkan jika aku tidak bisa berbakti di sini, aku tidak bisa membiarkan diriku menyesal. Jiwa tua menatap mata Ye Chen, tampaknya Ye Chen memiliki beberapa rencana. Seperti 2 kacang polong, dia membuat seorang pria dari dunia dan membuat boneka dari orang yang sama seperti dirinya. Akhirnya, dia menaruh jiwanya sendiri pada boneka itu, sehingga boneka itu memiliki jiwa, seperti orang yang hidup. Mulai sekarang, kamu akan menjadi aku. Setelah aku terbang, kamu akan mengurus keluargaku. Ye Chen berkata kepada boneka Ye Chen. Boneka Ye Chen berkata dengan hormat, ya. Ye Chen melepaskan boneka Ye Chen. Semua orang terkejut dan mengerti. Jika mereka tidak berbicara, sangat sulit untuk membedakan mana yang manusia sungguhan dan mana yang boneka. Flying Tiger tersenyum. Setelah itu, haruskah aku memanggilnya Tuan? Long Qing menggaruk kepalanya, dengan cara yang agak canggung. Tuan, apakah Anda akan terbang? Tanya Long Tong. Semua orang melihat ke arah Ye Chen, dan Ye Chen berkata sambil tersenyum, waktu hampir habis, mungkin dalam beberapa hari ini. Long Tong,
Long Qing dan yang lainnya sangat enggan untuk menyerah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa semua ini? Semua sama dengan menantu perempuan kecil itu. Aku tidak akan pergi ke neraka. Aku akan pergi ke negeri dongeng. Selain itu, kita akan bertemu di negeri dongeng di masa depan. Jika Anda bekerja keras, kita akan segera bertemu. Petik 2. Lebih dari 10 hari kemudian, Ye Chen sama sekali tidak dapat menekan wilayahnya sendiri. Seluruh napas manusia pecah sepenuhnya. Tidak diragukan lagi, kekuatan negeri dongeng terungkap. Napas yang kuat itu langsung naik ke langit, mengarah ke negeri dongeng. Cahaya dari langit jatuh, menyelimuti seluruh Yefu. Semua orang di keluarga Ye terkejut. Semua orang keluar dari rumah dan datang ke halaman untuk melihat Ye Chen yang diselimuti cahaya. Tuan, Long Qing dan Long Tong sama-sama terkejut. Pagi, hati Liu Piaoyue bergetar dan ekspresinya rumit. Ye Nantian, Ye Fen, Ling Yun, Ye Lin, Ye Si dan yang lainnya semua menunjukkan mata mereka, terutama Ye Nantian, Ye Fen dan Ling Yun. Perpisahan ini akan menjadi aspek terakhir dari kehidupan ini. Ye Chen menatap keluarganya, matanya merah dan tubuhnya melayang tak terkendali. Bibirnya bergetar dan dia berkata, jaga dirimu, ayah, ibu dan kakek. Aku tidak bisa memberimu bakti. Anakku, jaga dirimu di negeri dongeng. Kamu adalah kebanggaan keluarga Ye-ku selamanya. Dalam hati, Nan Ye tidak senang. Cener, aku bisa menjadi ayahmu dalam kehidupan ini. Aku bangga pada Ye Fen. Ye Fen juga tertawa, dengan cara ini untuk menutupi keengganan mereka sendiri. Air mata Ling Yun tidak bisa berhenti mengalir, sepatah kata pun tidak bisa diucapkan. Saudara-saudara, murid-murid, selamat tinggal pada negeri dongeng. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kamu bermain di negeri dongeng dulu, dan kami akan segera menemukanmu. Flying Tiger melambaikan tangannya dan tertawa. Ledakan. Namun, pada saat ini, ada suara keras di langit dan bumi menjadi gelap. Apa yang terjadi? Bagaimana guntur langit bisa muncul tanpa alasan? Feitian Tiger dan yang lainnya semua terkejut dan memiliki firasat buruk. Wajah Ye Chen berubah dan dia melihat ke langit. Dalam sekejap, ada bencana alam yang jatuh dan langsung membelah ke arahnya. Bagaimana mungkin ada bencana? Ye Chen ketakutan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Dia segera mengorbankan 4 lembar daftar Fengshen untuk menahan bencana. Aku belum pernah melihat tubuh terbang di negeri dongeng dan itu akan membawa bencana. Bocah ini pasti telah melakukan sesuatu yang buruk. Flying Tiger berkata dengan terkejut. Wajah jiwa tua itu bermartabat dan berkata, pasti ada alasan khusus. Apakah karena Ye Chen memiliki sesuatu yang tidak boleh diambil? Itu bukan daftar dewa, kan? Jalan Yunfan. Tidak, artefak itu berasal dari dunia dewa, jadi itu seharusnya tidak menyebabkan bencana alam. Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah rune guntur 9 surga dan jimat angin. Flying Tiger tiba-tiba menjawab. Jiwa tua itu juga mengerti dan segera berkata, buang rune guntur 9 surga dan rune angin. Ye Chen, yang menderita bencana, gemetar mendengar kata-kata jiwa tua itu, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jimat guntur dan angin 9 surga pada awalnya adalah harta karun dunia manusia. Jimat-jimat itu hanya dapat bertahan di 4 alam berikutnya dan tidak dapat terbang bersama mereka. Oleh karena itu, jimat-jimat itu menarik hukuman surga. Ye Chen segera mempersembahkan korban kepada jimat guntur dan angin 9 surga, dan kemudian benar-benar memutus kontak. Kedua potongan Fuzuan menjadi tanpa pemilik dan melayang di udara. Namun, meskipun demikian, bencana itu masih belum berakhir, masih menuju Ye Chen, tampaknya menghancurkan Ye Chen. Mengapa ada bencana? Jiwa tua dan yang lainnya benar-benar bingung. Apa penyebab bencana itu? Apakah itu benar-benar alasan artefak itu? Dan aku ingin melihat langit terbit, aku ingin menghentikan kehancuran mataku. Itu tergantung padamu atau aku. Ye Chen menggertakkan giginya dan bergegas menuju malapetaka alam terlepas dari segalanya. Dia ingin terbang dengan paksa. Tuan Ye Chen akan terbang ke negeri dongeng. Bagaimana itu bisa menyebabkan bencana? Apa yang terjadi? Tuan Ye Chen begitu baik, mengapa dia harus dihukum oleh surga? Mari kita semua berdoa untuk Tuan Ye Chen. Petik 2. Di sisi lain pagi itu, semua orang berlutut dan berdoa untuk Tian Chen. Mereka semua berjuang untuk Tian Chen. Adegan ini sungguh spektakuler.